Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan mempresentasikan logam dan paduan. Adapun dosen mengampu saya, Prof. Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT. Sebelum masuk ke video, perkenalkan nama saya Idewa Gede Rayana dengan NIM 22055311141 dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Semua literatur yang saya ambil berasal dari buku Science of Engineering Material yang dikarang oleh Manas Chandra. Langsung saja kita masuk ke materi baja paduan. Sifat karakteristik baja paduan khusus karena ada beberapa elemen tambahan selain karbon. Jadi meskipun semua polos baja karbon mengandung mangan dan silikon dalam jumlah sedang, mereka tidak dianggap sebagai baja paduan karena fungsi utama elemen-elemen ini dianggap ke baja adalah untuk menggabungkan dengan oksigen dan belerang untuk mengurangi efek berbahaya. Karakteristik properti dari baja paduan yang disebut di atas termasuk peningkatan kemampuan kekerasan, ketahanan korrosi, ketahanan aus, ketangguhan, dan meningkatkan sifat magnetik. Pengaruh elemen paduan. Baja karbon umumnya mengandung sejumlah kecil mangan dan silikon. Efeknya pada diagram kesetimbangan kecil. Akibatnya, baja karbon dapat dipertimbangkan tanpa banyak kesalahan sebagai paduan FEC biner. Elemen paduan hadir dalam baja paduan, namun sangat mempengaruhi diagram kesetimbangan. Untuk membuat biner diagram besi karbon tidak dapat diterapkan. Kehadiran elemen paduan dapat menggeser titik euktektoid, kisaran suhu kritis, dan medan fase A dan Y dari posisi yang biasa pada diagram besi karbon. Baja mangan. Baja mangan ditambahkan ke semua baja dianggap deoksidizer dan dianggap sebagai elemen paduan jika kurang dari 1%. Baja mangan berbutir halus dikarakterisasi dengan kombinasi dari kekuatan dan ketangguhan yang tinggi. Baja mangan austenitic merupakan material yang memiliki sifat bulat, ketangguhan yang tinggi, ketahanan terhadap benturan dan kehausan yang baik, serta pengerasan renggangan yang tinggi. Baja mangan lebih dari 10% mangan menghasilkan baja yang tetap austenit pada pendingin hingga suhu kamar khusus yang dikenal sebagai baja mangan hot fillet, mengandung 10-14% mangan dan 1-1,4% karbon dan memiliki struktur austenitic. Baja nikel. Nikel adalah satu elemen terpenting yang ditambahkan ke baja. Ini memiliki kelarutan terbatas di austenit, keduanya sama, dan juga larutan sampai batas tertentu 25-30% dalam ferit, meningkatkan kekuatan dan ketangguhan fase ini. Baja nikel sangat cocok sebagai paduan renggang dengan kekuatan tinggi. Baja struktural yang memberikan sifat mekanik lebih baik dan ketahanan korrosi dari yang bisa diperoleh dari struktur rendah karbon. Baja memiliki keduanya saling terkait erat. Baja kromium. Baja kromium adalah unsur pembentukan karbida yang paling umum. Ini larutan dalam ferit dalam proporsi keduanya menjadi BBC dan memiliki kelarutan only limited di austenit sampai 13%. Baja paduan rendah mengandung sedikit kromium 1%. Dalam baja dengan karbon rendah, kandungan kromium cenderung masuk ke dalam larutan dalam ferit. Baja ini digunakan untuk pegas, baut, kunci asola. Baja molybdenum.
Molybdenum, elemen yang relatif mahal, adalah karbida yang kuat sebelumnya. Ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan suhu tinggi dari baja. Karena adanya molybdenum karbida, beberapa baja mampu mempertahankan kekerasan bahkan ketika merah panas. Molybdenum dengan demikian digunakan dalam baja pengerjaan panas seperti penempaan baja mati. Baja vanadium. Vanadium, elemen paduan yang mahal, adalah karbida yang sangat kuat dan penghambat pertemuan butiran. Dengan demikian menghasilkan kondisi berbutir halus yang sempurna. Tambahan sedikit vanadium 0,05% menghasilkan pengecoran yang seragam dan berbutir halus. Selanjutnya ada baja tungsten. Tungsten seperti molybdenum adalah pembentukan karbida yang kuat, memiliki efek kuat pada hardenability dan memperlambat laju dari pelunakan marstensit dan tempering. Kuantitas tungsten dan dibutuhkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan bagaimanapun relatif besar. Kira-kira 2% sampai 3% tungsten setara dengan 1% molybdenum. Penggunaan utama tungsten dan ada pada baja perkakas. Berikutnya ada baja silikon. Silikon seperti mangan digunakan dalam jumlah kecil di semua baja untuk bertindak seperti deoksidizer dalam jumlah kecil. Karena itu tidak dihitung sebagai elemen paduan, dan hanya baja yang mengandung lebih dari 0,60% silikon disebut baja silikon. Seperti nikel, silikon tidak bekas karbida tapi larutan dalam ferit, menggantikan atom besi di kisi ruangan pembentukan solusi. Terdapat ini mendistorsi kisi ruangan dan logam, akibatnya menunjukkan tarikan dan lebih besar kekuatan kekerasan yang lebih tinggi dan keulatan yang berkurang. Baja tahan karat. Baja tahan karat adalah paduan besi terpenting yang tahan terhadap korrosi. Baja ini juga sangat cocok untuk aplikasi penahanan ketukan karena mereka tahan terhadap korrosi oleh oksidasi dan memiliki cukup kekuatan yang bagus pada suhu hingga 600 derajat Celcius. Ketahanan korrosi dikaitkan 1:0 permukaan film tipis, lengket dan stabil dari kromium oksida di permukaan yang secara efektif melindungi baja terhadap banyak penyebab korrosi. Baja tahan karat austenitic ini pada dasarnya adalah paduan kromium nikel besi. Tambahan nikel meningkatkan aspek tertentu dari ketahanan korrosi. Paduan kromium isi keseluruhan nikel dan kromium setidaknya 23%. Komposisi biasanya bervariasi dalam kisaran kromium 16 sampai 26%, nikel 6 sampai 22% dan karbon rendah sehingga maksimum 0,25%. Baja tahan karat austentik yang paling banyak digunakan adalah stainless 18 sampai 8 baja, mengandung sekitar 18% kromium dan 8% nikel. Ketahanan korrosi baja tahan karat austentik biasanya lebih tinggi dari baja marstensit atau ferit. Alat baja. Istilah baja perkakas biasanya mengacu pada baja spesial berkualitas tinggi yang digunakan untuk membentuk operasi seperti pemotongan, pencukuran, pembentukan, penggambaran, ekstrusi, rolling, dan pemukulan yang memerlukan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, ketahanan aus yang tinggi, dan ketahanan panas untuk alat ini.
Dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan termal, ketahanan goncangan, dan ketahanan aus yang lebih tinggi, baja perkakas paduan harus digunakan. Semua baja ini menggunakan pembentukan karbida seperti tungsten, molybdenum, kromium, dan vanadium sebagai elemen paduan. Berikut adalah simbol dari tipe penggunaan klasifikasi alat baja. Besi cor. Besi cor pada dasarnya adalah paduan besi dan karbon yang mengandung antara 2 dan 6,67% karbon. Hampir tidak memiliki keulatan dan casting adalah satu-satunya proses yang cocok untuk membentuk paduan ini, oleh karena itu mereka dikenal sebagai besi cor. Jenis utama dari besi cor abu-abu, besi cor core, besi cor nodular, besi cor putih, besi tua yang mudah dibentuk, besi cor paduan. Besi cor abu-abu ini adalah jenis besi cor yang paling umum, mengandung 2,5 hingga 4% karbon dan 1-3% silikon. Sebagian besar karbon ada di bentuk serpihan grafit yang tertanam dalam matriks, dan ini memberikan penampilan gelap yang khas di permukaan yang baru pecah. Besi cor abu-abu grafis dibentuk oleh dekomposisi cemented menurut rincian. Besi cor nodular ini diproduksi dengan menginokulasi besi cor cair ketika dituangkan dari tungku peleburan atau kubah dengan sejumlah kecil magnesium. Karena struktur grafik bulat tidak seperti grafik dalam bentuk panggangan, tidak menghasilkan konsentrasi tegang yang parah. Besi cor nodular memiliki keulatan yang jauh lebih besar dan kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada ditunjukkan oleh besi cor abu-abu. Kita lanjut ke besi cor putih. Untuk menghasilkan besi cor ini yang mengandung karbon dalam bentuk gabungan sebagai cemented karbon, kandungan karbon total dijaga antara 2,0 dan 2,5%, kandungan silikon di bawah 1%, dan pengecoran diinginkan dengan cepat dengan metode seperti penggunaan sisipan grafis baja dicetakan. Karena adanya cemented sebagai jaringan kontinu, besi cor putih sangat keras, tahan abrasi, tidak bisa dilewati, dan tidak bisa lepas. Besi cor lunak. Baja cor ini diproduksi oleh perlakuan baja khusus besi cor putih, yaitu pemanasan sekitar 950 derajat Celcius selama hampir 50 jam diikuti dengan pendinginan lambat yang menyebabkan cemented terurai menjadi ferrit dan karbon grafik dalam bentuk mawar atau kluster, biasa dipanggil temper karbon karena kluster hasil dari proses perlakuan baja tertanam dalam matriks ferrit. Besi ini telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perlengkapan pertanian, otomotif, dan peralatan kereta api, bodi katup, engsel, penutup lubang got, alat kelengkapan pipa, perkakas mesin, dan banyak barang pada perangkat keras umum. Paduan besi cor. Paduan besi cor seperti namanya menandakan diproduksi dengan menambahkan untuk membuat elemen paduan yang sesuai seperti nikel, kromium, silikon, tembaga, molybdenum, dan vanadium. Efek dari elemen paduan ini yang digunakan secara tunggal dan kombinasi serupa dengan baja paduan yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, unsur-unsur ditambahkan ke besi tuang untuk memperbaiki sifat mekaniknya karena
Mekaniknya, karakteristik perlakuan panas dan ketahanan terhadap korrosi panas dan keausan. Besi tempa. Besi tempa pada dasarnya adalah komposit yang terdiri dari kemurnian tinggi alfa, besi, dan terak. Kandungan karbon dari besi umumnya di bawah 0,08%, kandungan mangan di bawah 0,06%, sedangkan kandungan terak biasanya bervariasi antara 1 dan 3% berat. Ketika panah dalam lentur besi tempa dengan demikian menunjukkan patahan terserat menyerupai patahan pada sepotong kayu keras, berbeda dengan garis kristal atau panah butiran kaca. Sekian penyampaian presentasi dari video saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.